Kalau kita ngomongin lebah sosial, apa sih yang kebayang? Pasti koloni yang super sibuk dan teratur kan? Nah, hari ini kita bakal kenalan sama sisi lain dari dunia mereka. Sisi yang mungkin belum pernah Anda duga sebelumnya. Pasti, yang langsung muncul di kepala itu lebah madu yang lagi sibuk, berdengung di sekitar sarang heksagonalnya. Benar kan? Itu gambaran klasik yang kita semua tahu. Tapi gimana kalau saya bilang ada kelompok lebah sosial lain yang sama kompleksnya, bahkan jauh lebih tua, dan kebanyakan dari kita nggak kenal sama sekali? Kenalkan Meliponini atau yang lebih gampang kita sebut lebah tanpa sengat. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa spesial lebah ini, kita nggak bisa cuma lihat mereka sekarang. Kita harus mundur jauh banget ke masa lalu. Coba deh lihat timeline ini. Gila kan? Lebah tanpa sengat ini udah ada dari zaman kapur. Bayangin aja, mereka hidup bareng dinosaurus. Mereka selamat dari hantaman asteroid yang bikin T-Rex punah. Dan mereka juga udah punya hubungan budaya yang dalam banget sama manusia. Kayak suku Maya, jauh sebelum peradaban modern ada. Dan jangan salah sangka, ini bukan kelompok kecil yang langka loh. Ada lebih dari 550 spesies lebah tanpa sengat. Biar kebayang ya, jumlah itu lebih banyak dari semua spesies lebah madu, bumblebee sama lebah anggrek kalau digabungin. Banyak banget kan? Mereka ini ada di seluruh daerah tropis. Tapi, coba lihat grafik ini deh. Mayoritasnya, 77% itu ada di neotropis, yaitu Amerika Tengah dan Selatan. Artinya apa? Ya artinya mereka ini pemain kunci penyerbuk super penting buat kelangsungan hutan hujan di sana. Nah, sekarang kita bahas namanya. Tanpa sengat. Kedengarannya kayak lemah gitu ya? Eits, jangan salah. Mereka ini jauh dari kata tak berdaya. Iya, nama itu agak-agak ngejebak. Mereka emang nggak punya sengat yang berfungsi, tapi evolusi ngasih mereka senjata yang, wah, beda banget dan keren abis. Kuncinya tuh di sini. Mereka sebenarnya punya sisa-sisa sengat, organ vestigial namanya. Jadi, jutaan tahun lalu, nenek moyang mereka itu kehilangan kemampuan nyengat. Kenapa? Ya, kemungkinan besar karena badan mereka kecil, jadi sengatan udah nggak efektif lagi. Makanya evolusi harus cari cara lain. Dan cara lain itu, wah, kreatif banget. Bukannya cuma satu sengat, mereka malah punya segudang taktik. Mereka bisa gigit pakai rahang yang kuat, nyemprotin cairan korosif, ngeluarin bau busuk buat ngusir musuh, bahkan bisa ngejebak penyerang pakai getah tanaman yang lengket. Canggih kan? Dan jangan anggap remeh pertahanan ini ya. Sumber kita nunjukin betapa efektifnya mereka dengan kutipan ini. Ada laporan soal koloni lebah tanpa sengat yang nyerang dan bahkan memusnahkan seluruh koloni lebah madu. Jadi ya, tanpa sengat bukan berarti tanpa pertahanan sama sekali. Perbedaan mereka nggak cuma soal pertahanan loh, struktur sosial mereka juga unik banget. Yuk kita bandingin sama lebah madu yang lebih kita kenal. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba lihat. Di sebelah kiri, lebah tanpa sengat, ratunya cuma kawin sekali seumur hidup. Beda banget sama ratu lebah madu yang kawin sama banyak pejantan. Tapi perbedaan paling mendasar itu cara mereka ngurus anak-anaknya. Lebah tanpa sengat itu pakai sistem mass provisioning. Jadi mereka ngisi sel pakai semua makanan yang dibutuhin larva terus disegel. Udah gitu aja. Jauh beda sama lebah madu yang nyuapin larva mereka terus-terusan selagi tumbuh. Dan jangan pikir karena sistem sosialnya beda, koloni mereka jadi kecil. Salah besar. Beberapa spesies, kayak Trigonas pinepes ini, bisa punya koloni dengan jumlah yang gila-gilaan, sampai 180.000 individu. Itu udah kayak populasi satu kota kecil, jauh lebih banyak dari koloni lebah madu biasa. Tentu aja, sama kayak saudaranya yang lebih terkenal. Mereka juga ngasilin sesuatu yang disukai banget sama manusia, madu. Tapi ya gitu, lagi-lagi, cara mereka beda. Lupain deh sarang heksagonal yang biasa kita lihat. Lebah ini nyimpen madunya di dalam pot-pot kecil yang dibuat dari campuran lilin dan getah, namanya cerumen. Hasilnya, madu poci, madunya lebih encer dan rasanya cenderung lebih tajam dan asam. Dan hubungan manusia sama lebah ini, wah, udah lama banget. Jauh sebelum orang Eropa datang ke Amerika, orang-orang suku Maya itu udah jago banget meliponikultur, seni beternak lebah tanpa sengat. Ini tradisi yang udah diwarisin selama hampir 2000 tahun. Tabel ini nunjukin betapa berharganya mereka buat masyarakat kuno. Madunya bukan cuma buat makan, tapi juga buat obat. Serumennya, saking kuatnya, dipakai buat perekat, bahkan buat nyetak perhiasan emas. Di beberapa budaya, larva mereka bahkan jadi sumber protein penting.
Tapi, walaupun sejarah mereka panjang dan mereka tangguh banget, lebah-lebah ini sekarang justru ngadepin ancaman yang belum pernah ada sebelumnya di zaman modern ini. Ancaman-ancaman ini mungkin kedengarannya udah nggak asing lagi ya. Deforestasi besar-besaran, pestisida di mana-mana, perubahan iklim, terus persaingan dari spesies pendatang. Nah, semua ini kalau digabungin jadi tekanan yang luar biasa buat populasi lebah tanpa sengat di seluruh dunia. Oke, kita lihat dampaknya langsung ya. Grafik dari studi di Brazil ini nunjukin hubungan yang jelas banget dan bikin khawatir. Makin parah deforestasinya, makin dikit spesies lebah tanpa sengat yang bisa bertahan. Simpelnya gini, hutannya hilang, mereka juga ikut hilang. Dan ini nih yang sering banget kelewat. Perhatian dunia kan seringnya ke lebah madu ya. Tapi penelitian nunjukin kalau lebah tanpa sengat ini seringkali lebih rentan. Beberapa pestisida kayak fipronil misalnya, ternyata jauh lebih mematikan buat mereka. Ini jelas bikin mereka ada di risiko yang lebih besar di lahan-lahan pertanian modern. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Lebah-lebah ini udah berhasil selamat dari dinosaurus, udah beradaptasi selama jutaan tahun. Tapi sekarang, ngadepin tantangan modern buatan manusia, masa depan mereka jadi nggak pasti. Jadi, gimana caranya kita ngelindungin makhluk yang sepenting ini, tapi sering banget terabaikan? Dan juga, gimana cara kita ngelindungin keanekaragaman hayati yang mereka wakili, yang sebenarnya baru mulai kita pahamin?